Jadi bisnis tanpa modal itu dasarnya adalah memainkan aliran waktu gitu kan, pengeluaran dan pemasukan, pengeluaran dan pemasukan. Ini poin pertama yang wajib sahabat pena cermati. Di poin berikutnya, nah, nego bayar gitu kan selama mungkin dan terima pemasukan secepat mungkin gitu. Gitu. Jadi contohnya gini, sahabat pena. Jadi kita kulaan gitu kan, kita apa namanya beli bahan pokok gitu kan. Nanti saya bayar tanggal sekian ibu gitu kan, atau tanggal sekian bapak gitu kan. Nah ini kan eh, bahan dasar kan sudah kita punya gitu kan, kita buat jadi produk gitu kan, kita pasarkan, kita tawarkan. Nah uang dari hasil beli produk tadi, nah ini harus cepat gitu kan, terima pemasukan secepat mungkin. Nah ketika sudah punya pemasukan, baru kita bayar produsen itu tadi. Seperti itu, sobat tenas sekalian. Nah, ini apa ya istilahnya ini juga apa ya harus di ini juga harus dihitung juga sahabat PNS sekalian. Jika pembayaran ke produsen atau rekan kerja itu bisa ditunda gitu kan, setelah pemasukan Anda terima, maka Anda tidak perlu modal. Nah, ini sahabat PNS. Titik tekannya di sini. Di poin berikutnya, bagaimana dengan eh, investor, dengan pemodal gitu kan. Nah, ini sahabat PNS sekalian, eh, ya kira-kira begini. Jadi sahabat pena sekalian jangan buru-buru gitu kan, jangan buru melibatkan investor kan. Ini pesan dari Pak Don juga jangan berhutang gitu kan, ini kan. Kalau tidak benar-benar mendesak gitu. Benar, sahabat pena. Jadi jangan sampai apa namanya istilahnya itu kita hutang tapi nggak bisa bayar gitu kan. Kalau kita sudah punya apa istilahnya itu punya pasarnya gitu kan. Kalau kita sudah punya pasarnya, ya enggak apa-apa gitu kan. Enggak apa-apa eh, berutang gitu kan. Enggak apa-apa berutang. Tuh, tapi harus dicermati dulu gitu kan, sahabat pena. Seperti itu. Nah, di poin keempat, berlatih usaha secara mandiri gitu. Sembari melatih ilmu negosiasi. Nah, ini ilmu negosiasi ini penting, sahabat pena sekalian. Nah, kita tidak bisa eh, apa ya istilahnya itu nego bayar gitu kan, nego bayar tempo itu tadi eh, kita tidak bisa memberikan janji gitu kan kalau ilmu negosiasi dari sahabat pena sekalian itu kurang gitu kan. Jadi harus dilatih sahabat pena ilmu negosiasi dari sahabat pena ketika ingin menerapkan konsep memulai usaha tanpa modal seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh kasus yang kita siapkan. Gitu kan. Misalkan ini buka stand di pasar atau di minimarket gitu kan. Buka stand di pasar dan di minimarket. Jika akan buka stand di tempat umum gitu kan, maka yang dibutuhkan itu apa saja gitu kan. Yang pertama, sewa tempat. Yang kedua, pesen gerobak gitu kan, pesen apa namanya, pesen inilah standnya itu tadi gitu kan. Lalu yang ketiga, stok produk. Lalu yang keempat adalah biaya operasional. Ini sahabat pena sekalian, 4 poin pentingnya. Berikutnya, nah ini langkah konkretnya sahabat pena. Langkah pertama, nego sewa. Nah ini dinego dulu sahabat pena, kan? Jadi misalkan nih nego sewa, misalkan apa? Saya 3 bulan lah Pak, gitu kan, untuk masa percobaan gitu kan. Pastilah ada kan promo lah Pak, gitu kan. 3 bulan Pak, gitu kan masa percobaan gitu kan. Nah, kalau istilahnya itu apa ya istilahnya itu eh, apa tempat kulaan kita nggak mau apa istilahnya nggak mau menyetujui gitu kan nggak mau menyetujui maka nggak apa-apa yes itu aja dibayar mundur aja gitu Pak gimana gitu kan. Nah ini sahabat panas sekarang pentingnya ilmu negosiasi di sini ilmu negosiasi pentingnya di sini seperti itu sahabat panas sekarang. Nah poin kedua ini kan ini langkah langkah kita yang kedua
nego bayar 3 bulan gitu kan untuk buat gerobak gitu kan. Lalu apa peralatan gitu kan kita belanja peralatan gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau nggak percaya Pak, ayo ikut saya Pak. Ini tempatnya prospek gini 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 ya, kan. Nah, jika nggak mau gitu kan, kalau nggak mau lagi gitu kan, coba turun Pak. Kalau gitu Pak, saya nego 2 bulan aja Pak. Coba kalau misalkan, waduh, nggak bisa Mas gitu kan. Oh, ya sudah Pak, 1 bulan aja Pak gitu kan. Nah, kalau masih nggak mau lagi ya sudah. Kalau gitu cari tempat lain gitu kan, cari tempat lain yang lebih prospek gitu kan. Atau bisa juga alternatifnya, misalkan cari gerobak yang second gitu kan, kita buat stand yang second gitu kan, cari gitu kan, cari cari eh, apa stand yang second gitu kan, ini supaya apa menghemat pengeluaran kita gitu kan. Ini biasanya ini kalau 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 stand second itu bisanya bisa kalau Pak saya apa DP dulu Pak ya gitu kan, DP dulu gitu. Nanti saya cicil Pak, gitu saya cicil gitu kan. Daripada apa standnya ini loh Pak, standnya nggak dipakai Pak, mubazir Pak, rugi loh Pak, kan? Ini sahabat pena sekalian. Ini kan trik-trik yang istilahnya itu bisa ya diharapkan bisa menginspirasi sahabat pena sekalian seperti itu. Nah, langkah yang keempat gitu kan, jika eh, langkah yang ketiga di atas itu sudah deal gitu sahabat. Ini otomatis biaya operasional ini bisa digunakan untuk apa ya istilahnya itu apa ya istilahnya itu eh, dari hasil eh, penjualan gitu kan dari hasil penjualan. Ini apa ya istilahnya ini menarik sahabat pena sekalian kalau diterapkan. Nah ini jujur aja Arya sendiri pernah menerapkan ini dulu sama mantan. Ini mudah-mudahan istrinya nggak lihat ya. Jadi dulu pernah apa istilahnya pernah bantuin untuk buka usaha di minimarket depan minimarket itu jus waktu itu jualan jus gitu. Ini menarik nih sahabat pena sekarang dan hasil gitu sampai bertahan sekitar 8 bulan sahabat pena. Nah oke ya ada pertanyaan Mas ya ini eh, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Yasin. Nah, Bapak yang tadi kalau kita mulai berusaha dengan menggunakan modal orang lain tentu butuh modal kepercayaan yang besar. Kadang-kadang di sini banyak kelemahan kita. Oke, terima kasih Pak Muhammad Yasin atas pertanyaannya. Jadi gini Pak, ya memang benar Pak, apa modal usaha itu tidak melulu uang Pak, tapi modal usaha itu hubungan baik dengan orang lain, gitu kan. Ini juga bisa apa ya istilahnya itu digunakan sebagai modal kita berusaha Pak, seperti itu. Ini sering disampaikan oleh Pak Don Rosano Pak, ketika beliau sering ngomong itu kan. Jadi modal itu bukan hanya uang, tapi kita punya teman, gitu kan? Kita punya saudara, kan? Kita punya sahabat, itu kan? Itu juga modal, seperti itu Pak. Gitu. Nah, contohnya nih Pak, contohnya ini seperti kita masuk di pena itu kan. Jadi banyak sekali modal yang bisa didapat Pak. Seperti itu kalau kita masuk ke pena ini Pak. Jadi kita kalau sering apa pantau di pena TV ini kan. Jadi banyak jaringan gitu kan, banyak ilmu gitu kan, banyak teman untuk curhat gitu kan. Nah ini eh, istilahnya kan kita dapat banyak modal di sini Pak, kan? Dapat banyak modal. Jadi selain dapat apa ilmu pengetahuan yang baru gitu kan, dapat teman baru gitu kan, dapat apa teman curhat baru gitu kan, seperti itu. Itu sahabat panel. Terutama Pak apa Pak Muhammad Pak Muhammad Pak Muhammad Yasin Pak itu. Nah itu Pak. Jadi ya kita harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya Pak, gitu kan, memanfaatkan eh, apa ya yang kita dapat di sini itu sebaik-baiknya gitu kan mulai dari ilmu mulai dari jaringan gitu kan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya Pak jadi jangan sampai kita hanya berpikir kalau modal itu uang gitu kan jangan sampai itu Pak
Jangan sampai modal itu uang gitu kan. Itu, Pak. Oke, ya. Nah, ini sahabat pena sekalian, sebagai penutup, apakah semudah itu pertanyaannya? Apakah semudah itu Ferguso? Gitu kan. Jadi semua ini tergantung dari cara kita, cara sahabat pena bernegosiasi dan nama baik yang sudah dibangun oleh sahabat pena sekalian, gitu kan. Jadi istilahnya itu ada kalau kita itu di dunia sosial itu Pak, di dunia sosial itu sahabat pena sekalian, itu ada istilah investasi sosial gitu kan. Nah, investasi sosial itu didapat dari mana? Dari kita sering berbuat baik gitu kan. Dari kita sering berbuat. Jadi istilahnya orang dulu itu apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Itu sahabat pena sekalian. Jadi banyak usaha itu yang dimulai tidak hanya dari modal uang gitu kan, tetapi juga dari nama baik sahabat pena. Dari sejarah, keuletan kita, dari apa kebaikan kita, dari apa tingkah laku kita gitu kan, dari akhlak kita seperti itu sahabat pena sekalian.